Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ustadz Dr. Muhammad Husnul Lail KH SPDI MPD dengan tema menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Tentu sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertatap muka kembali melalui program yang sangat luar biasa, menginspirasi untuk kita semua. Tentu mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan menjadi asbab nanti di yaumil mahsyar kita diakui menjadi umat beliau yang insyaallah nanti akan mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Batam TV yang kami muliakan, tentu doa terbaik untuk para pemirsa semua, mudah-mudahan sehat walafiat bersama keluarga dan seluruh kegiatan dan aktivitas kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Batam TV yang saya banggakan dan saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, berbahagia rasanya berbagi ilmu bersama para pemirsa semuanya yang ada di rumah atau di mana saja berada, tentang bagaimana kiat-kiat seorang hamba menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala atau menjadi hamba-hamba terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang kami muliakan, berbicara tentang menjadi hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang silam atau beberapa dekade yang sudah lama tentunya, seorang nabi pernah ditanya oleh sahabat beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti percakapan ini bisa memberikan inspirasi tentunya untuk kita menjadikan diri kita hamba-hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersebut bernama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama sahabat beliau, yang tentunya diskusi ini diabadikan oleh salah seorang ulama dalam kitab beliau berjudul Nasaihul Ibad, ulama Nusantara berasal dari Banten, yakni Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menyampaikan, para pemirsa, bahwa saat itu sahabat Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, qilal Ibrahim alaihissalam li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Para pemirsa, kata sahabat ini kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kira-kira apa yang menjadi asbab engkau diangkat menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah, menjadi hamba terdekatnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau bahasa kekiniannya, menjadi bestinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendengar pertanyaan sahabatnya ini, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian terdiam dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari sahabat beliau ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa jawaban Nabi Ibrahim dari pertanyaan sahabat beliau ini? Kata beliau, qala, Nabi Ibrahim berkata, bi thalathati asya. Wahai sahabatku, kata beliau, bahwa aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba terdekatnya Allah itu tidak banyak.
Karena ada 3 yang betul-betul saya maksimalkan dalam kehidupan saya. Ada 3 hal saya betul-betul pastikan itu sudah saya terapkan dalam kehidupan saya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Batam TV yang kami muliakan, yang pertama kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallahu li ala amri ghairihi. Yang pertama, wahai sahabatku, kata Nabi Ibrahim, aku lebih memilih urusan Allah Subhanahu wa taala daripada urusan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat luar biasa. Kata Nabi Ibrahim, aku lebih mementingkan, aku lebih memprioritaskan urusan Allah dalam kehidupan daripada urusan-urusan yang lainnya. Para pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalimat ini simple, kalimat ini kalimat yang gampang mungkin dalam pengucapannya, tapi terkadang Masya Allah, kalau tidak karena hidayah Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Apalagi kita di umat-umat akhir zaman ini luar biasa. Maka para pemirsa Batam TV yang kami muliakan, ternyata mementingkan urusan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala pun juga akan mementingkan urusan kita. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepadaku. Maka ketika kamu ingat kepadaku, adzkurkum, sungguh aku akan ingat kepadamu. Artinya apa? Kalau kita mementingkan urusan Allah, kita jadikan yang nomor pertama urusan Allah, kita prioritaskan yang pertama dalam urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya menjadi umat, menjadi hamba-hamba yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan-urusan kita yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah, mari coba sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Apalagi sekarang kita masih masuk di tahun baru Hijriah. Sebagai bahan evaluasi kita sampai saat sekarang ini, kira-kira bagaimana kita mementingkan urusan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita hanya ingin supaya apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kita minta oleh Allah diprioritaskan? Pernahkah kita menanya atau bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mementingkan urusan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana sih kita bisa sebagai bentuk kita menjadikan diri kita atau sebagai indikator kita menjadikan urusan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama dalam kehidupan kita? Gampang para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lagi sibuk-sibuknya, ketika kita bekerja dimanapun kita bekerja, aktivitas apapun kita, saat itu Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan seruan azan. Hayya 'alas shalah. Bagaimana hati kita tergetar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita ketika mendengarkan panggilan azan, panggilan yang mungkin zahirnya para muazzin, para Bilal memanggil kita, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Wahai hambaku, apapun aktivitasmu, apapun kegiatanmu, sesibuk apapun kamu, ayo kembali kepadaku. Sejauh mana hati kita bergetar ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita dalam kesibukan apapun, saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istirahatkan diri kita, kita ambil air wudhu, kemudian kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bukti bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang mementingkan Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah ketika kita dipanggil oleh atasan kita, sesibuk apapun kita, apapun kegiatan kita, ketika atasan kita memanggil kita, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik? Bagaimana kita bisa menjadi nomor satu? Tapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita? Apakah kita berusaha menjadi hamba-hamba yang memaksimalkan diri kita untuk mementingkan atau menomorsatukan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim dalam kehidupan beliau sehari-hari lebih mementingkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada urusan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kecintaan beliau kepada keluarga beliau, beliau tinggalkan. Bagaimana kecintaan beliau kepada anak beliau, ketika Allah perintahkan untuk dikurbankan, beliau kurbankan. Tidak ada. Maka apa kata sebuah nasyid? Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada yang bersemayam di dalam hati saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luar biasa. Mari sama-sama, kalau kita ingin menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya yang pertama adalah kita jadikan urusan Allah yang pertama dalam kehidupan kita. Kita utamakan ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Kita harus pandai melihat mana urusan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah daripada mendekatkan atau mengutamakan daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtartu amrallahu li ala amri ghairihi, kata Ibrahim. Wahai sahabatku, aku lebih mementingkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupanku daripada aku mementingkan urusan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tentu ini bisa kita amalkan yang pertama ini dalam kehidupan kita, sehingga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba terkasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Batam TV yang saya banggakan dan saya muliakan, mari sekali lagi kita introspeksi diri kita, kita introspeksi keluarga kita, kemudian kita terus tanya, menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Batam TV yang kami muliakan dan kami banggakan. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, setelah kita betul-betul memaksimalkan urusan Allah yang pertama dalam kehidupan, setelah kita betul-betul memprioritaskan apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nomor satukan, maka yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi yang sangat dekat dengan Allah, Nabi yang sangat mulia, digelari dengan Khalilullah, Abul Anbiya wal Mursalin. Yang kedua adalah wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Yang kedua, ketika engkau menjadikan diri menjadi hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bagaimana engkau tidak pernah mengeluh atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada engkau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kita laksanakan, apapun yang menjadi aktivitas kita, apapun yang menjadi agenda-agenda kita, tidak ada yang luput dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari perencanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan, satu dahan pohon atau satu daun pun yang jatuh dari ranting pohon, itu tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus betul-betul kita pahami bahwa saat ini apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, apapun yang kita laksanakan, apapun yang menjadi sesuatu dalam kehidupan kita, yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang terbaik. Dan menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba-hamba ketika dia tidak pernah mengeluh atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka mungkin ada dari kita, ada dari para pemirsa Batam TV yang saat ini pekerjaannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Keluarganya tidak sesuai dengan keluarga yang diidam-idamkan. Atau rizkinya tidak sesuai dengan rizki yang diimpi-impikan. Atau fasilitas-fasilitas saat ini tidak sesuai dengan fasilitas yang senantiasa diinginkan. Yakinlah apa yang Allah berikan saat ini adalah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Maka jangan ada mengeluh, jangan kita merasa bahwa kok ini yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan bahwa kenapa Allah memberikan saya ini. Hamba-hamba yang terkasih adalah hamba-hamba yang tidak pernah mengeluh. Ikhtiar boleh, ikhtiar wajib, berusaha silakan. Tapi ingat, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terbaik dari Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Mungkin saat ini kita berpikir, kayaknya ketika saya mendapatkan pekerjaan seperti ini, saya akan kehidupannya seperti ini. Ketika saya dapat jabatan seperti ini, kayaknya kehidupan saya seperti ini. Tidak. Apalagi kadang kita berpikir bahwa ketika saya memiliki posisi ini, kayaknya di sanalah kesenangan kehidupan. Ketika saya memiliki kekayaan seperti ini, kayaknya di sanalah kesenangan saya. Ternyata tidak. Banyak kita beranggapan, oh ketika kita banyak duit, berlimpah ruah, Allah kasih duit kepada kita, Allah kasih kekayaan kepada kita. Tapi banyak para pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang-orang yang dikasih duit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia belum mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Batam TV yang kami banggakan dan kami muliakan, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Insya Allah kami akan kembali sesaat lagi dengan pembahasan yang tentu menginspirasi untuk kita semua. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Baik para pemirsa Batam TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Semoga kehadiran dan apa yang menjadi kegiatan kita diberikan oleh Allah keridhaan. Melanjutkan pembahasan apa yang kami sampaikan pada sebelumnya, bahwa yang kedua menjadi asbab kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba terkasih adalah ketika kita menjadi seorang hamba tidak pernah mengeluh atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin terasa gampang kalau memang betul-betul kita ingin berusaha, tapi tentu ini sulit ketika lahir dari batin kita terasa berat. Para pemirsa yang kami banggakan, kemudian yang ketiga dari asbab Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba terkasih, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada sahabat beliau adalah yang ketiga, tidak pernah aku makan malam, tidak pernah aku makan siang atau makan pagi kecuali ditemani oleh tamu. Illa ma'ad dhaifi, kata Nabi Ibrahim. Wahai sahabatku, yang ketiga menjadi asbab Allah jadikan saya menjadi hamba-hamba terkasih adalah ketika saya menerima rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menerima apa yang menjadi titipan Allah. Saya menikmati apa yang dikasih oleh Allah berupa rizkinya. Saya berusaha menerimanya dengan tamu-tamu saya. Saya menerimanya dengan orang lain. Karena saya mengerti, Nabi Ibrahim mengerti bahwa ketika muncul dalam hati kita untuk terus berbagi dengan orang lain, ketika ada di dalam hati kita untuk bisa membantu orang-orang lain, apalagi orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada orang-orang yang tidak butuh, tapi orang-orang yang memang hatinya berbagi dengan orang lain, maka dia akan mencari. Karena dia yakin dengan apa yang menjadi kebaikan hatinya berbagi. Apalagi dia yakin bahwa apa yang dia miliki itu adalah bukan 100% miliknya. Itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya titipan. Dan ketika dia menerima dengan orang lain, itu adalah bentuk kesyukuran dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi asbab dia diangkat menjadi hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, banyak kisah-kisah, banyak hal-hal yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa berbagi dengan orang lain. Dan orang-orang yang beriman di dalam hatinya selalu memikirkan orang lain. Bahkan disampaikan oleh ulama bahwa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak memikirkan kebahagiaannya sendiri. Dia akan berusaha memikirkan kebahagiaan orang lain. Dia tidak senantiasa ketika ada masalah, dia cerita kepada orang lain. Tapi ketika ada nikmat, dia untuk dirinya sendiri tidak. Tapi orang-orang yang beriman adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia rizki, dia bisa berbagi dengan orang lain. Artinya, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Bahwa menjadi umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita tumbuhkan sikap peduli dengan orang lain. Jangankan kita menyakiti orang lain. Tidak boleh kita menyakiti orang lain. Hatta harus sama-sama kita membantu orang lain. Apalagi orang-orang yang lagi ditimpa oleh bencana. Apalagi saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan. Nabi Ibrahim membuktikan luar biasa. Pantas beliau diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapapun rizki yang Allah berikan,
berapapun kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, beliau tidak mau nikmati sendiri, beliau menikmati dengan orang-orang lain. Bahkan dalam sebuah kisah dijelaskan, beliau rela berjalan persekian mil untuk apa? Untuk mencari teman-teman, untuk mencari orang-orang yang bisa membersamai beliau untuk menikmati rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa. Dan tentu sesuatu yang luar biasa itu banyak sekali rintangannya. Termasuk berbagi dengan orang lain, itu adalah perkara yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang manfaat kita berbagi dengan orang lain. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang berbagi dengan orang lain. Tapi tentu tidak semua kita bisa mengamalkan hal yang terbaik tersebut. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam sebuah ayatnya, dalam sebuah firmannya, bahwa ujian bagi orang-orang yang berinfak, bersodakoh, membantu orang lain itu berat. Karena apa? Yang menjadi musuhnya adalah syaitan yang senantiasa menggodanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa ketika ada orang-orang yang berinfak, ada orang-orang yang ingin berbagi, maka syaitan itu datang. Ya. Kemudian dia mengatakan, kenapa engkau mau berbagi? Kenapa? Enggak usah berbagi, nanti berkurang, nanti hilang, dan lain sebagainya. Maka para pemirsa Batam TV yang saya banggakan dan saya muliakan, sekali lagi, mari sama-sama untuk kita tanamkan jiwa peduli kepada saudara-saudara kita, jiwa berbagi dengan saudara-saudara kita. Jangankan saudara kita membutuhkan, andai kata dia tidak butuh, tapi sebagai bentuk kita untuk terus menyambung tali silaturahmi, sama-sama kita untuk duduk, sama-sama kita ngobrol, bahkan sama-sama kita berbagi dengan orang lain. Mudah-mudahan ini tentu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang ini salah satu dari 3 penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita menjadi hamba-hamba terkasihnya. Para pemirsa Batam TV yang saya banggakan dan saya muliakan, tentu mari sama-sama untuk terus kita berbenah. Mari sama-sama untuk terus kita introspeksi diri. Mari sama-sama untuk kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Karena kami yakin dengan seyakin-yakinnya, kalau kita ditanya, apakah engkau ingin menjadi hamba-hamba terkasih? Apakah engkau ingin menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita akan mengatakan, menjadi orang yang beriman, kita akan berusaha untuk menjadi hamba-hamba terkasihnya. Maka sebagai closing statement atau kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dalam program yang sangat luar biasa ini, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah tidak berat. Cukup 3 hal ini bisa kita maksimalkan, insya Allah Allah akan angkat kita menjadi hamba-hamba terkasih. Yang pertama adalah prioritaskan urusan Allah dalam kehidupan kita, maka Allah akan memprioritaskan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah mengeluh atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita saat ini. Apapun itu, entah itu kenikmatan, atau mungkin entah itu sesuatu yang kita tidak inginkan, yakinlah dan kita harus beriman bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk saat ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita sama-sama apapun yang Allah berikan saat ini, apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan saat ini, itu bukan serta-merta hak kita 100%. Bagaimana dengan kekayaan, dengan rezeki yang Allah berikan, kita bisa berbagi dengan orang lain. Karena kesolehan ini, kesolehan sosial, insya Allah akan menyebabkan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka 3 kesolehan yang harus betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kesolehan secara spiritual, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesolehan secara personal. Betul-betul kita meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itulah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang ketiga, yang tentu tidak kalah pentingnya adalah kesolehan sosial. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana kita yakin pada diri kita bahwa berbagi dengan orang lain itu adalah perkara yang akan menyebabkan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harus percaya bahwa kata Allah di dalam Al-Qur'an akhir surah At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin dan percaya para pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama untuk menjadikan diri kita menjadi hamba terkasihnya dengan 3 poin yang kami sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allah memberikan keridhaan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang terbaik untuk kita, dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba terpilihan. Karena kita yakin dan percaya hamba yang terpilih adalah hamba-hamba yang terus akan diberikan hidayah oleh Allah. Bahkan puncaknya nanti hamba yang terkasih tidak ada lain adalah hamba-hamba yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk menempati tempat yang mulia, yakni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua para pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah menjadi hamba-hamba terkasih yang nantinya Allah takdirkan kita untuk menerima kenikmatan-kenikmatan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami tentu menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari yang mulia ini, dan tentu kami menyampaikan permohonan maaf mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama memaafkan akan terjalinlah silaturahmi, dan insya Allah dalam kesempatan yang lain kita bisa bertatap muka kembali melalui media Batam TV yang sangat luar biasa ini. Dan tentu mudah-mudahan program Kalam Ilahi ini terus berjalan karena senantiasa memberikan inspirasi yang luar biasa untuk kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kami pamit undur diri, dan tentunya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kealfaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun, dan kepada para pemirsa kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.